Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang statika. Teman-teman bisa baca buku Civilia Book untuk mempelajari statika lebih detail lagi. Karena di video ini saya hanya akan memaparkan atau menjelaskan materi rangkuman-rangkuman statika yang telah saya rangkum yang menurut saya harus dipahami teman-teman dalam mempelajari statika. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi statika. Dari bentuknya, beban itu ada dua, beban pusat dan beban merata. Beban pusat itu simbolnya akan teman-teman temui di soal nanti, yaitu seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini berarti itu beban pusat. Lambangnya adalah P seperti ini dan satuannya kilonewton. Nah, yang kedua adalah beban merata. Beban merata itu yang contohnya seperti ini. Ini beban merata berbentuk persegi panjang. Dilambangkan Q kecil, satuannya kilonewton per meter. Pada beban merata, kita harus mencari beban pusatnya. Caranya itu, kalau di beban persegi ini, kita cari titik beratnya terlebih dahulu. Kita gambar seperti ini, X seperti ini, lalu kita garis di titik pertemuannya ini. Nah, ini adalah beban pusat pada beban merata yang dilambangkan Q besar. Satuannya kilonewton. Pada beban pusat itu pas nanti akan diketahui di soal, misalnya P 2 kilonewton. Nah, kalau beban merata ini yang diketahui hanya nilai Q kecilnya ini saja, yaitu 15, misalnya 15 kilonewton per meter. Nah, kita nanti akan harus mencari nilai Q besarnya ini. Mencarinya itu adalah kita lihat nilai beban meratanya. Bentuk beban merata ini yaitu persegi panjang. Jadi untuk mencari nilai Q besarnya ini atau nilai beban pusat pada beban merata ini yaitu dengan rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya itu adalah jarak ini ke sini, misalnya 3 meter nanti diketahui di soal, dan lebarnya itu adalah ini ke sini, yaitu nilai Q kecilnya 15 kilonewton per meter misalnya. Jadi kalau panjang ini ke sini 3 meter, terus nilai Q-nya 15, berarti tinggal dikali 3 dikali 15, jadi 45 kilonewton, misal. Ada juga beban merata itu yang berbentuk segitiga atau trapesium. Ini contoh yang berbentuk segitiga. Nah, dilambangkan juga dengan Q kecil, itu Q kecil satuannya kilonewton per meter, dan seperti pada beban merata berbentuk persegi tadi, beban merata berbentuk segitiga juga harus dicari nilai beban pusatnya, yaitu nilai Q besarnya. Nah, kalau beban merata berbentuk persegi panjang tadi, cara mencari Q besarnya yaitu dengan menggunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, kalau yang berbentuk segitiga ini, kita harus mencari nilai Q-nya dengan menggunakan rumus segitiga, luas segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu adalah bentang ini ke sini, jarak ini ke sini misalnya nanti 2 meter. Nah, dan tingginya itu adalah ini ke sini, yaitu nilai Q kecilnya. Jadi tinggal dikalikan saja, ini jarak ini ke sini dikali Q-nya dibagi setengah. Itu adalah nilai Q besar atau nilai beban pusat pada beban segitiga. Ada juga beban tak beraturan, tapi di statika itu tidak kita pelajari, jadi tidak perlu dibahas pada materi ini. Tumpuan itu ada 3 di statika, yaitu ada sendi, roll, dan jepit. Sendi itu gambarnya seperti ini, roll itu gambarnya seperti ini, jepit itu gambarnya seperti ini. Nah, ketiga tumpuan ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kalau sendi itu bisa menahan beban vertikal dan beban horizontal. Kalau roll itu hanya bisa menahan beban vertikal. Kalau jepit itu bisa menahan momen, bisa menahan beban vertikal dan beban horizontal. Perjanjian tanda pada statika itu ada perjanjian tanda statik dan ada perjanjian tanda deformasi. Nah, kalau untuk perjanjian tanda statik itu sebenarnya bisa teman-teman asumsikan sendiri nilainya itu. Akan tetapi teman-teman bisa menggunakan patokan yang ini karena ini juga sering digunakan pada perhitungan statika dan umum digunakan orang-orang pada perhitungan statika. Nah,
yaitu kalau nilai beban vertikal, kalau dia ke arah atas itu nilainya positif, kalau ke bawah negatif. Kalau beban horizontal, kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri negatif. Kalau beban momen, kalau dia searah jarum jam dia positif, kalau berlawanan arah jarum jam dia negatif. Ada juga perjanjian tanda deformasi pada bidang positif dan pada bidang negatif. Pada bidang positif di sebelah kanan, arah SFX, NFX, MX-nya seperti ini. Kalau di sebelah kiri dia seperti ini. Di bidang negatif, kalau dia sebelah kanan, SFX, NFX, MX-nya seperti ini, arahnya seperti ini. Kalau di kiri, arahnya seperti ini. Nah, diagram pada perhitungan statika itu ada FBD, SFD, BMD, NFD. Teman-teman nanti setelah mendapatkan reaksi perletakan, mendapatkan nilai SFX, mendapatkan nilai NFX dan MX, teman-teman gambarkan FBD-nya. Setelah digambarkan FBD-nya, gambarkan SFD-nya, juga menggambarkan BMD-nya, kita juga menggambarkan NFD-nya. Berurutan sesuai dengan nomor yang saya tulis di slide ini. Nah, kepanjangan dari free body FBD ini adalah force, ini salah, ini seharusnya free body diagram. Kalau SFD itu adalah shear force diagram. Kalau BMD itu adalah bending moment diagram, dan NFD itu adalah normal force diagram. Perhitungan statika, yaitu dengan menggunakan statis tertentu. Jadi perhitungan dalam mekanika rekayasa ini ada statis tertentu dan statis tak tentu. Kalau perhitungan statika kita menggunakan statis tertentu. Untuk statis tak tentu nanti akan dipelajari di mekanika bahan. Nah, kalau di statika ini kita menggunakan statis tertentu. Statis tertentu ini yaitu adalah perhitungan yang hanya menggunakan 3 senjata, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma mz sama dengan 0. Itu adalah perhitungan statis tertentu. Nah, kita akan masuk ke contoh simple beam. Soal statika pada simple beam atau balok sederhana. Balok sederhana atau simple beam itu apa sih? Balok sederhana atau simple beam itu adalah balok yang hanya ditumpu sendi dan roll. Nah, kita masuk ke contoh cara menentukan potongan. Nah, ini ada simple beam. Kenapa ini simple beam? Karena pada balok ini hanya ditumpu oleh sendi dan roll. Seperti yang saya jelaskan tadi, hanya ditumpu sendi dan roll. Nah, kalau sendi itu bisa menahan beban vertikal dan beban horizontal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sendi dapat menahan beban vertikal dan horizontal. Kalau beban vertikalnya itu dilambangkan RAV atau reaksi di titik A vertikal. Kalau horizontalnya RAH, reaksi di titik H horizontal. Kalau roll seperti yang saya jelaskan juga tadi sebelumnya itu hanya bisa menahan beban vertikal. Yang di sini kita lambangkan RBV, reaksi di titik B vertikal. Pada simple beam ini juga menahan beban pusat sebesar 20 kN. Nah, bentang A ke C 2 meter, bentang C ke B 2 meter, A ke B nya 4 meter. Nah, kita harus menentukan potongannya. Cara menentukannya itu kita potong per bentang. Karena ini ada bentang ACD, jadi kita potongnya per bentang. Bentang AC kita potong, bentang CD kita potong. Jadi pada simple beam ini kita punya dua potongan, potongan 1 dan potongan 2. Setelah kita menentukan potongannya ada berapa, kita detailkan potongannya. Jadi potongan 1 kita gambarkan seperti ini, kita detailkan seperti ini. Jadi kita gambar dari titik A ke potongan 1 kita gambar seperti ini. Jadi jarak antara titik A ke potongan 1 itu tidak kita ketahui, jadi kita buat X meter. Nah, juga kita buat deformasinya ya dalamnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita asumsikan ini pada bidang positif di sebelah kanan, itu arahnya seperti ini. Nah, juga kita gambarkan juga potongan 2-nya. Potongan 2 itu adalah di titik A ini sampai ke potongan 2 ini kita gambarkan. Kita gambarkan deformasinya ini, kita juga buat jaraknya A ke potongan 2 ini tidak kita ketahui, jarak A ke potongan 2 ini tidak kita ketahui, jadi kita buat X meter. A ke C sudah kita ketahui itu 2 meter, dan C ke potongan 2 itu adalah X, jarak ini ke sini dikurang 2 meter ini. Ini juga ada simple beam karena hanya menumpu sendi dan roll. Tumpuannya itu ada sendi dan roll. Ini ada beban merata dan ada juga beban pusat. Pada beban merata ini itu
bentang D ke B adalah 2 meter. Nilai Q-nya adalah 5 kN per meter. Nah, karena ini bentuk beban meratanya adalah persegi panjang, jadi cara mencarinya itu adalah panjang dikali lebar, yaitu 2 dikali 5, yaitu 10 kN. Jadi nilai Q besarnya atau nilai beban pusat pada beban meratanya adalah 10 kN. Nah, kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita potong per bentang. Jadi ini kan ada bentang A, B, C, dan D. Jadi kita potong per bentang. A ke B kita potong, B ke C kita potong, C ke D kita potong. Nah, kita dapat 3 potongan. Kita plotkan seperti yang saya jelaskan tadi. Potongan 1 kita plotkan seperti ini, potongan 2 kita plotkan sini, potongan 3 kita plotkan seperti ini. Nah, kita masuk dengan prosedur mengerjakan soal statika simple beam. Yang pertama itu nanti kita mencari reaksi peletakannya dengan menggunakan sigma M momen sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, yaitu dengan menggunakan menggunakan perhitungan statis tertentu, yaitu menggunakan 3 senjata ini. Nah, yang kedua adalah kita kontrol atau kita checking reaksi peletakan kita dengan menggunakan menggunakan senjata sigma Fy sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat reaksi peletakannya, sudah checking juga, kita menentukan potongan seperti ini tadi. Kita menentukan potongannya. Setelah potongannya kita tentukan, kita gambarkan seperti ini, kita plotkan seperti ini, lalu kita cari nilai NFX, MX, SFX-nya di setiap potongan. Nah, kita keempat tadi, kita menghitung nilai SFX, BMX, NFX di setiap potongan. Nah, yang kelima adalah mencari momen maksimalnya. Setelah semuanya kita dapatkan nilainya, barulah kita gambar FBD-nya, free body diagramnya, kita gambar juga shear force diagram, kita juga gambar bending moment diagram, dan gambar juga normal force diagram. Nah, hanya itu saja materi tentang statika, materi pengantar tentang statika simple beam. Supaya lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal di video selanjutnya, supaya teman-teman bisa mengaplikasikan dan bisa lebih memahami materi statika simple beam ini. Kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Itu aja dulu untuk materi pengantar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.